Oke, beberapa waktu lalu, PBSI menyatukan dua jiwa pemberani yang dengan latihan singkat kekompakan mereka diuji. Keduanya pun tak gentar meski kurang jam terbang, karena semangat juara tak pernah hilang. Yap, mereka adalah Fajar Alfian dan Sohibul Fikri. Pasangan dadakan yang kini menjadi harapan. Oke, di panggung bergengsi sebesar Japan Open Super 750, atmosfer terasa tegang saat pasangan baru Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, menghadapi rekan senegara sendiri. Debut mereka bukan sekedar pertandingan, melainkan pertaruhan kepercayaan sebagai pasangan pelatnas PBSI yang baru dirakit sejak awal Juni karena cedera sang rekan. Jalan cerita keduanya pun tak semanis realita di lapangan ya guys. Karena ya sebelum memenangkan set pertama, Fajar Fikri sempat tertinggal 11-18 sebelum akhirnya menyamakan skor di 19 sama. Begitu juga ketika melawan ganda putra Denmark di babak 16 besar. Ganda putra Indonesia sempat dikejutkan dengan kebangkitan sang lawan, meskipun pada akhirnya mampu menuntaskan pertandingan di set penentuan. So, menurutku sih mereka bukan hanya menang atas kawan ataupun lawan, tapi bukti bahwa mereka layak diperhitungkan. Termasuk kalau Fajar Fikri ini harus menghadapi Goh Izzuddin di babak 8 besar. Dengan modal Fajar yang unggul head-to-head saat masih berpasangan dengan Rian. Lalu Fikri yang juga pernah memenangi laga dari ganda putra Malaysia dengan partner sebelumnya, bukan gak mungkin Fajar Fikri bakal ngebuat kejutan di ajang Super 750 ini. Karena ya kalau kita tarik sedikit ke belakang, Japan Open ini cukup sering menghadirkan jawara anyar yang berstatus sebagai pemain non-unggulan. Misal aja di edisi Japan Open 2024, kejuaraan yang berlangsung di Yokohama Arena ini menjadi saksi gimana ganasnya seorang Alex Lanier dalam melakoni laga demi laga, babak demi babak, sebelum menjadi tunggal putra Perancis pertama yang menjuarai kejuaraan di negeri Sakura. Lalu mundur lagi agak jauh ke belakang, ada nama Tai Tzu-ying, gadis remaja asal Taiwan yang datang sebagai pemain non-unggulan tanpa banyak harapan. Yap, saat itu Tai mampu mengayunkan raketnya untuk berbicara lebih dari usianya, untuk menaklukkan satu persatu lawan tanpa suara. Begitu juga dengan Akane Yamaguchi, di mana pada edisi Japan Open tahun sebelumnya, menorehkan namanya sebagai juara termuda dengan usia 16 tahun, menjadi pemain Jepang pertama yang menjuarai Japan Open setelah tahun 1981, sekaligus jadi kebangkitan bulu tangkis Jepang di kancah dunia. So, menurutku sih bukan gak mungkin ya guys, kalau Fajar Fikri bakal jadi pasangan yang mengukir nama juara di ajang Japan Open 2025. Karena ya kalau kita lihat dari segi mental, keduanya udah teruji lah. Entah saat mengejar ketertinggalan di babak pertama, ataupun saat memenangkan match di babak berikutnya. Begitu juga dengan chemistry keduanya, di mana Fajar ataupun Fikri yang berasal dari daerah yang sama, PB yang sama, memudahkan keduanya untuk melakukan komunikasi lebih di lapangan. Kalau menurut kawan Magista sendiri gimana nih? Mampukah Fajar Fikri memberi kejutan di Japan Open 2025? Atau malah akan terhenti di tangan ganda putra Malaysia? Komen di bawah ya guys.